10 kesalahan dalam salat Jumat. Berikut kesalahan-kesalahan salat Jumat yang sering terjadi di masyarakat. 1. Berbicara saat khutbah Jumat. Diwajibkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dengan penuh hikmah. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk bicara saat khutbah sedang berlangsung. Bahkan sekedar berkata diam pada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yakhtub, fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara, walladhi yakulu lahu ansit, laisa lahu jumu'ah." Yang artinya, siapa yang berbicara di hari Jumat ketika imam sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang menggendong barang bawaan. Sementara orang yang mengatakan diam, maka tidak ada Jumatan baginya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai dhaif Syu'aib al-Arnaud. 2. Tidak menyimak khutbah Jumat. Saat khatib sedang berkhutbah, seorang makmum tidak boleh menyibukkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya dari mendengarkan khutbah. Misalnya, malah sibuk bermain handphone atau membaca buletin Jumat ketika khutbah sedang berlangsung. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu 3 ayyam, wa man massal hasa faqad lagha." Yang artinya, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi salat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan diam, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang bermain kerikil, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. 3. Jual beli ketika sholat Jumat. Mayoritas ulama berpendapat, jual beli sejak adzan Jumat mulai berkumandang adalah haram. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ini dengan jelas melarang jual beli ketika sholat Jumat bagi orang yang diwajibkan sholat Jumat. As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, maksudnya tinggalkan jual beli ketika mulai adzan dikumandangkan dan hendaknya pergi menuju sholat. Taisir Karimir Rahman. 4. Bekerja pada saat sholat Jumat. Seringkali pekerjaan kita belum selesai ketika adzan Jumat berkumandang. Namun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergegas menghadiri sholat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. 5. Terlambat datang ketika sholat Jumat. Sebagian orang masih melakukan aktivitas ketika adzan Jumat mulai berkumandang. Padahal, banyak keutamaan yang bisa kita raih ketika datang lebih awal. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah, yaktubuna al-awwala fal-awwal. Fa idza jalasa al-imam, tawawu as-suhuf wa ja'u yastami'una adh-dzikr." Yang artinya, apabila hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang dari yang pertama, lalu berikutnya, dan berikutnya. Hingga ketika imam telah naik di mimbarnya, para malaikat pun menutup catatan-catatannya, lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan motivasi untuk hadir lebih awal ketika Jumatan. Semakin awal, semakin bagus. Dan diupayakan agar jangan sampai terlambat, datang setelah imam naik mimbar. Karena kita tidak mendapatkan catatan khusus dari malaikat.
6. Melangkahi pundak jamaah yang duduk berdampingan. Ketika seseorang terlambat datang Jumatan, dia melihat ada satu tempat di depan yang kosong. Dia langkahi pundak-pundak jamaah lainnya untuk berjalan maju mendapatkan satu tempat yang kosong itu. Tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menyebutnya sebagai perbuatan yang mengganggu. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang dia melangkahi pundak-pundak jamaah ketika Jumatan, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini, Ijlis, faqad adaita, yang artinya, duduk, kamu mengganggu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. 7. Duduk memeluk lutut saat khutbah. Tidak sedikit jamaah salat Jumat yang duduknya dalam keadaan memeluk lutut. Bahkan saking enaknya sampai tertidur. Padahal ada larangan dalam hadis mengenai duduk seperti itu dalam khutbah Jumat. Dari Sahal bin Mu'ad, dari bapaknya, yaitu Mu'ad bin Anas al-Juhani, ia berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwati yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. 8. Tidak mandi sunnah Jumat. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang balik berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi Jumat ini diwajibkan bagi setiap muslim pria yang telah balik, tetapi tidak wajib bagi anak-anak, wanita, orang sakit, dan musafir. Sedangkan waktunya adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Memakai pakaian seadanya dan tidak memakai parfum. Seringkali seseorang memakai pakaian seadanya ketika sholat Jumat. Padahal kita disunahkan untuk memakai pakaian terbaik dan juga memakai wewangian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai yang ditentukan baginya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Langsung duduk ketika masuk masjid, tidak sholat dulu sebelum duduk. Banyak jamaah Jumat yang langsung duduk ketika masuk masjid tanpa sholat terlebih dahulu. Padahal kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat agar mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.